Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, baik. Pertama-tama kepada Romo Ramani yang saya hormati, upasaka upasika yang budiman, ibu bapak dan saudara-saudari sedama, sahabat terkasih yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, selamat pagi, terpujilah para Buddha, Sukihotu, Namo Buddhaya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sahabat-sahabat terkasih di dalam Dhamma, senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali di Puja Bakti Umum Cetia Panyasika yang selalu rutin diadakan pada setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berbahagia berada saat ini, saya berharap dan saya berdoa tentunya mudah-mudahan kondisi hari ini kita selalu berbahagia, selalu sehat tanpa kekurangan sedikit apapun itu. Baik, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang, kita akan kembali berbicara hal-hal yang baik, kita akan berbagi bersama, saling belajar satu sama lain, yang mudah-mudahan diskusi pada kesempatan yang baik ini dapat membawakan manfaat bagi kehidupan kita, tentunya ke arah yang lebih baik, menjadi individu, menjadi seseorang yang lebih bernilai dan lebih berguna daripada hari kemarin. Kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja yang Bapak Ibu akan lihat di layar masing-masing, di gadget masing-masing, kita akan berdiskusi dengan judul Become a Real Human. Itulah topik kita pada kesempatan yang baik ini. Apa itu become a real human, Bapak Ibu sekalian? Terutama dalam tanda kutip di sini human, manusia. Kalau kita artikan menjadi manusia sesungguhnya. Tapi dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Mengapa saya berikan tanda kutip dalam kata human di sini? Sebab begini kira-kira. Ketika mungkin muncul dalam pertanyaan dalam hati Bapak Ibu sekalian, menjadi manusia sesungguhnya, apakah saat ini kita bukan manusia? Apakah saat ini kita bukan manusia yang betul-betul manusia? Pertanyaan itu Bapak Ibu lontarkan dan jawaban itu pun sebetulnya adalah Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab. Kenapa demikian? Karena begini kira-kira. Hampir semua yang menyaksikan ini tentunya adalah manusia. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Teman-teman semua yang menyaksikan adalah manusia. Tetapi manusia yang sesungguhnya di sini adalah mereka seorang makhluk yang lahir di alam yang sudah berbahagia saat ini, menjadi manusia yang dikatakan oleh pengertian umum adalah makhluk yang cukup mulia. Tentunya adalah orang-orang yang bijak semestinya memanfaatkan waktu kontrak di alam manusia ini sebaik dan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh memberikan perumpamaan. Seperti seekor beruang kutub dengan seekor ulat. Orang-orang yang lahir sebagai manusia, belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, atau dalam tanda kutip lah kita bisa sebut, kita bisa singkat, mendalami spiritual. Ada yang seperti beruang kutub. Apa yang dimaksud seperti beruang kutub? Artinya dia hanya hibernasi. Beruang kutub yang melalui masa-masa periode dia akan hibernasi, dia akan tidur. Dia akan tidur waktu yang cukup panjang, tapi setelah dia bangun, setelah dia sadar kembali, apa yang berubah selain lingkungan? Dirinya tidak ada perubahan sama sekali. Dia akan tetap menjadi seekor beruang kutub seperti waktu pertama kali dia melakukan hibernasi. Nah, kemudian ada yang kedua. Perumpamaan orang yang melaksanakan atau mendalami spiritual bagaikan seekor ulat. Seekor ulat yang mungkin terlihat tidak baik awalnya.
Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, dia berubah menjadi sebuah kepompong. Dan kelak pada waktu yang tepat, dia pun akan kembali berubah menjadi apa? Menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah dan begitu menarik untuk dipandang. Maksudnya apa, saudaraku sekalian? Bahwasanya kita sebagai manusia menjalankan dhamma, meningkatkan spiritual, harus ada perubahan, harus ada nilai yang lebih. Sebagai manusia, tetaplah terus menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam kehidupan tidak lagi berpikir selalu apa yang bisa saya terima, tetapi apa yang bisa saya berikan. Sebagai manusia yang baik, tidak selalu mengadakan tangannya di bawah, tapi berusaha menjadikan tangannya di atas. Memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Bukan mengharapkan apa yang bisa orang lain lakukan kepada kita. Nah, poin-poin yang nanti akan kita bahas lebih luas, Bapak Ibu sekalian bisa disimak lebih lanjut. Di sini, pertama-tama, dalam mengawali diskusi hari ini, saya akan berikan sebuah ilustrasi yang saya sebut skema kehidupan. Ini dia. Nah, Ibu Bapak sekalian, terlihat di layar gadget semua masing-masing, ada anak kecil, kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa, dia menikah, kemudian dia menua bersama, sampai pada ending akhirnya, salah satu pasti akan ada yang pergi duluan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bahasa keseharian itu kira-kira begini. Setiap manusia itu sakti, pasti sakti. Apa itu sakti? Sakit, tua, lahir, mati, begitu terus, ya. Jadi dia pasti selalu mengalami seperti itu. Setelah dia lahir, dia pasti cepat atau lambat akan mengalami penuaan. Selama proses penuaan pasti ada rasa sakit saat itu. Entah penyakit A, penyakit B, penyakit D. Dan endingnya adalah kematian. Nah, dan kabar buruknya, saudara-saudaraku sekalian, di dalam pola sakti ini, kita tidak memiliki waktu yang cukup panjang. Waktu yang kita lalui relatif singkat. Contoh saja, mungkin Bapak Ibu yang sekarang menyaksikan video ini dari rumah masing-masing. Coba Bapak Ibu lihat anaknya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mungkin kadang-kadang kita sempat nostalgia begitu. Nostalgia seperti apa? Rasa-rasanya baru kemarin melihat anak di wisuda misalkan. Baru lulus kuliah. Tapi ternyata sekarang kita udah punya cucu begitu. Ya, kita sudah punya keturunan dari anak kita sendiri gitu loh. Jadi sudah waktu itu bergulir begitu cepat Bapak Ibu sekalian. Anak yang mungkin dulu kemana-mana harus kita gendong, sekarang dia sudah menggendong anaknya juga. Cepat sekali berlalu. Anak-anak mungkin yang dulu masih perlu, kalau tidur kita perlu temani, kemudian kalau mandi harus kita rawat dan sebagainya. Sekarang dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa berlari, bahkan dia sudah beranjak dewasa. Dan Bapak Ibu mungkin sekali dua kali dalam momen-momen tertentu pasti berpikir, waktu ini cepat berlalu. Dan memang begitulah adanya Bapak Ibu sekalian. Dalam skema kehidupan ini, waktu ini relatif singkat. Maka kembali lagi, kita sebagai manusia yang tentunya hanya sekedar ngontrak dalam tanda kutip, apakah kita mau memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sesingkat mungkin yang kita punya mungkin saat ini? Atau kita mau sekedar menjalani kehidupan yang sudah lahir, nanti nunggu usia kita menua sendiri, nunggu kita juga mungkin kena penyakit dan akhirnya mati. Kehidupan sebagai formalitas begitu kira-kira. Tidak ada kualitas yang menonjol. Nah itulah yang nanti akan kita pelan-pelan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan sebijak mungkin hingga kelak kita mampu menjadi manusia yang benar-benar pantas dan layak menyandang predikat sebagai manusia. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini di dalam Dhammapada 182 Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah syair yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Di sini menggambarkan bahwa kehidupan manusia tidaklah mudah. Lahir sebagai manusia nggak gampang, ya. Kemudian kita bertahan hidup sampai hari ini juga tidak mudah. Ditambah kita dapat memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mendengarkan dhamma, juga itu cukup langka Ibu Bapak.
Dan sangat sulit dan sangat jarang sekali kelahiran para Buddha itu terjadi. Artinya di mana kehidupan kita ini masih ada Dhamma. Itu pun sangat jarang. Nah, mengacu dari syair ini, 4 berkah lah kalau saya bisa singkat. Kita sudah memiliki ini semua. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan tiket VIP ini dengan sebijak mungkin. Kita sudah lahir jadi manusia, kita sudah bisa bertahan hidup sampai hari ini, kita masih bisa mendengarkan Dhamma, dan kita lahir dalam masa yang mungkin katakanlah kelahiran Buddha pernah terjadi dalam waktu yang mungkin sekitar 2500 tahun yang lalu sekian. Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita pergunakan tiket VIP ini sebaik dan sebijak mungkin. Itu dia. Nah, di sini saya akan sedikit membahas sebuah inspirasi kehidupan. Apa yang dimaksud inspirasi kehidupan, Bapak Ibu? Jadi dalam hal ini, seperti yang mungkin saudara-saudara lihat dalam layar gadgetnya masing-masing, riwayat Agung Buddha Gautama, atau mungkin yang seringkali kita pahami, peringatan ini biasanya terjadi ketika Waisak. Kita memperingati kelahiran Bodhisattva Siddhartha saat itu, kemudian memperingati pencapaian kebudahan seorang petapa Gautama, hingga pada akhirnya Mahaparinibbana dari seorang Buddha. Nah, 3 peristiwa ini, Ibu Bapak sekalian, yang setiap tahun kita peringati, setiap tahun kita ingat, setiap tahun kita rayakan. Dari yang tempat-tempat yang pelosok sampai kota-kota besar, Cetia dan Wihara kompak memperingati Trisuci Waisak ini, atau peringatan 3 peristiwa penting. Kenapa demikian? Pertanyaan sederhana, mengapa sangat dikenang? Mengapa ini menjadi sebuah momentum yang begitu sakral dan menjadi hari rayanya umat Buddha seluruh dunia begitu, bukan hanya Indonesia. Bukan karena beliau seorang petapa, bukan karena beliau seorang pangeran, bukan karena sekadar beliau seorang Buddha, tapi poin pentingnya adalah bahwa beliau berhasil menunjukkan bahwa hidupnya memiliki nilai dan manfaat, memiliki sebuah keberkahan bagi orang banyak, menjadi payung ketika orang-orang sedang terkena hujan, menjadi obat ketika orang-orang sedang sakit, memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik mungkin. Bukan menjadi manusia yang sekedar lahir, sekedar bertumbuh dewasa, sekedar menjalani kehidupan tanpa ada hal yang bermanfaat yang bisa dibagikan kepada orang banyak. Tapi seorang Buddha Gautama dalam hal ini telah berhasil sekali lagi menunjukkan bahwa hidupnya punya nilai, dan nilai itu luar biasa. Maka mudah-mudahan seiring kita belajar, kita sama-sama mungkin baca sedikit-sedikit riwayat Agung Buddha Gautama, mudah-mudahan lambat laun kita pun bisa terinspirasi dari alur kehidupan beliau hingga menjadikan teladan buat kita dalam tentunya mengarungi kehidupan kita juga dalam keseharian masing-masing. Kira-kira itu. Nah, berikutnya di sini, saudara-saudara terkasih yang berbahagia, saya ingin mengumpamakan atau mengilustrasikan dengan istilah kedua buah uang. Seperti yang mungkin Bapak Ibu saksikan, yang Bapak Ibu lihat, kita memiliki 2 uang di monitor ini begitu ya, di layar Bapak Ibu masing-masing. Yang di atas sebelah kiri kita sudah hafal, ini Rp1.000. Yang di bawah sebelah kanan tentu juga kita lebih hafal ya. Ini Rp100.000. Apa yang menjadi perbedaan bagi mereka? Begini. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, katakanlah mereka ini terlahir di tempat yang sama. Artinya apa? Uang antara 1.000 dengan 100.000 adalah sama-sama uang yang dicetak di Bank Indonesia. Dia keluar dari tempat yang sama, dia diedarkan dari tempat yang sama, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, ketika mereka beredar keluar, mereka berkelana masing-masing ke jalurnya masing-masing. Yang terjadi, ketika mereka bertemu kembali ternyata di sebuah dompet. Mereka berpapasan, mereka satu tempat. Apa yang terjadi? 100.000 dengan angkuhnya mengatakan, "Hai, kamu, temanku yang mungkin dulu dilahirkan bareng-bareng begitu.
Kenapa sekarang rupamu sangat buruk? Kenapa kok aromamu tidak enak? Dan mengapa orang-orang selalu menyimpanku di tempat yang baik sedangkan kamu selalu diremehkan? Kamu selalu disepelekan. Ketika orang-orang kehilangan diriku, mereka akan pusing 7 keliling. Tapi ketika orang-orang kehilangan dirimu, dia akan biasa-biasa saja. Kamu tidak sebaik aku, kata dia. Sebut si 100.000 ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, si Rp1.000 ini tidak bisa membalas kata-kata itu tentu dengan hinaan kembali. Karena memang dia pun menyadari secara fisik dia lebih jelek, secara nilai ya dia lebih kecil begitu. Kemudian secara prioritas kepentingan dari pemiliknya juga 100.000 lebih unggul. Namun apa yang dia katakan? Dia mengatakan dengan penuh keramah tamahan kepada temannya. Apa yang dia bilang? Wahai sahabatku, aku memang mungkin tidak sebaik dirimu. Aku tidak secantik dan seindah dirimu. Aku tidak sewangi dan tidak seharum dirimu. Tapi bolehkah aku bertanya, kata dia. Apa yang dia tanyakan, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, apakah kamu rajin, kamu sering ke tempat ibadah? Atau dalam tanda kurung, dalam arti kotak dana. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu sering mampir ke kantong-kantong anak yatim? 100.000 juga masih belum bisa jawab. Ditanya kembali, apakah kamu mengingat nasib-nasib pedagang kecil? Dia juga masih bungkam. Dan terakhir, apakah kamu selalu hadir di tengah kaum-kaum yang membutuhkan? 100.000 pun tetap bungkam. Sebelum si 100.000 menjawab, dengan kebingungannya dia menatap si Rp1.000. Akhirnya si 1.000 bilang begini, aku tidak hanya dipandang sebagai sebuah nilai, wahai sahabatku, tetapi aku dipandang sebagai sebuah manfaat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, si Rp1.000 mengatakan, aku tidak hanya dipandang sebagai sebuah nilai semata, tapi orang-orang melihatku sebagai sebuah manfaat yang terasa secara langsung dalam kehidupan setiap orang. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam ilustrasi di sini kita bisa sama-sama ketahui. Kalau nilai mah kita nggak usah omong lah. Bapak Ibu juga pasti kalau disuruh pilih, ya saya juga kalau pasti disuruh pilih yang kanan bawah, yang merah begitu ya, ketimbang yang di atas. Kalau kita lagi jalan kemudian tiba-tiba ada 2 buah uang ini jatuh, ya pasti yang kita injek duluan yang warna merah begitu kan. Bukan diinjek karena benci, tapi diamankan biar dia nggak terbang gitu. Kalau yang Rp1.000 ya dia terbang biarin amat kan gitu kira-kira. Nah, tapi di sini intisarinya adalah Bapak Ibu, bahwasanya uang ini diumpamakan sebagai manusia seperti kita. Bahwa setiap manusia tidak melulu dinilai dari seberapa mahal barang yang dia gunakan, seberapa banyak harta yang dia miliki, seberapa tinggi jabatannya, seberapa besar pengaruhnya, seberapa hebat dirinya dalam segi penampilan. Tapi bagaimana orang mampu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi manusia-manusia yang ada dalam hidupnya, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat luas, Bapak Ibu sekalian. Itulah poin pentingnya. Bermanfaat atau tidaknya seorang manusia. Bukan sekedar nilai yang mahal, bukan sekedar nilai yang tinggi, yang besar. Kita tidak melulu dihitung oleh angka. Kualitas manusia tidak akan pernah bisa diukur hanya dengan angka dan angka. Siapa yang punya baju paling mahal, siapa yang punya mobil paling mewah, siapa yang punya rumah paling luar biasa. Tetapi seberapa manfaat atau bermanfaatnya orang ini untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya. Menjadi keteduhan bagi orang banyak, menjadi tempat berlindung bagi mereka yang takut, menjadi obat bagi mereka yang sakit, menjadi makanan bagi mereka yang merasa lapar. Itulah poin pentingnya menjadi manusia yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang berada di posisi 100.000 begitu kira-kira, jangan tinggi hati, jangan menyombongkan diri, jangan menjadi angkuh dengan kondisi yang saat ini sudah mungkin mencukupi kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mungkin saat ini masih berada di posisi Rp1.000, dalam arti mungkin belum saatnya kita
menjadi orang kaya saat ini begitu, tetap jangan patah semangat, jangan rendah diri. Karena sekali lagi, perumpamaan ini bagaikan cover buat kita. Setiap apapun yang kita beli tentu Bapak Ibu, tidak melulu kita lihat covernya yang bagus, tapi yang tentu kita utamakan adalah isinya. Packagingnya sebagus apapun, tapi kalau isinya tidak baik, tentu kita tidak akan rela untuk membeli. Jangankan dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah pun kita tidak mau. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, saya memiliki sebuah istilah Bapak Ibu begini. Sebetulnya kehidupan banyak memberikan kita begitu banyak beragam pembelajaran diri. Kalau kita tidak paham rumus kehidupan, memang akan menyulitkan kita dalam tentunya berbagai aspek. Tapi kalau kita paham beberapa rumus-rumus kehidupan dalam menapaki setiap hari demi hari yang kita lalui, tentu mudah-mudahan ini akan membawakan sebuah kemajuan buat kita, memberikan manfaat buat kita. Salah satunya adalah, di sini kalau Bapak Ibu bisa saksikan sama-sama. Ada 3 kata, yesterday, today, dan terakhir adalah tomorrow. Atau kita bisa sederhanakan, hari kemarin, hari ini, dan juga besok. Nah, 3 kata ini Bapak Ibu, saya seringkali menjadikan ini sebuah rumus kehidupan. Yang kalau kita bisa pahami mudah-mudahan ya, hari kita esok pasti akan lebih baik. Maksudnya bagaimana? Pertama di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah, tanyakanlah pada diri sendiri masing-masing, fase di manakah kita saat ini? Kemarin, hari ini, atau besok? Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena begini Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki kemajuan dalam hidupnya hanya karena terlalu membebankan apa yang sudah berlalu dan juga terlalu menakutkan untuk melihat masa depan. Berapa banyak dari kita yang tidak bisa produktif di hari ini hanya karena beban hari lalu dan hari esoknya terlalu berat. Maksudnya gini loh. Bukan setiap orang harus melupakan semua masa lalunya, tidak. Masa lalu atau hari kemarin itu bagaikan sebuah pembelajaran dan pengalaman buat kita. Itu patut kita hargai. Karena mungkin kalau kita tidak dapat pembelajaran di hari yang kemarin, kita nggak bisa menjadi orang seperti hari ini. Itu harus dihargai. Dan hari esok Bapak Ibu sekalian, belum terjadi, belum tahu apa yang akan menjadi kenyataan. Maka sangat tidak bijak ketika kita terlalu khawatir berlebihan terhadap apa yang kita hadapi di esok hari. Namun rumusan yang baik adalah belajar dari hari kemarin, fokus di hari ini, maka pastikan Bapak Ibu sekalian hari esok akan menjadi lebih indah. Mereka yang mengerti rumusan ini bagaikan seorang yang sedang mengendarai mobil atau kendaraan apapun itu. Hari kemarin bagaikan kaca spion. Nggak mungkin kita dalam berkendara selalu melihat kaca spion terus-menerus. Tentu ini nggak akan bisa membuat kita saat mengemudi ini menjadi fokus. Karena kita selalu fokusnya ke kaca spion. Dan ketika kita bicara hari esok ini bagaikan pandangan di depan yang begitu jauh. Nggak mungkin juga kalau kita mengendarai mobil itu sambil melotot ke arah depan dan fokusnya ke depan terus. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke spion, tapi ke depan terus. Ini pun nggak baik. Tapi ketika kita fokus mengemudi, artinya apa? Sesekali kita boleh lihat spion. Sesekali kita boleh lihat kaca depan dengan fokus. Sesekali tentu kita bisa lihat kaca belakang dan lain sebagainya. Kita fokus Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Bukan hari kemarin, bukan hari esok. Yang lalu sudah biarlah berlalu. Yang akan datang belum tahu seperti apa kenyataannya. Cukup fokuskan hari ini, maka yakinlah Bapak Ibu, hari esok akan menjadi lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir saudaraku yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan di sini, setelah kita tadi bahas cukup panjang lebar dalam menjalani kehidupan seperti apa kita harusnya bermanfaat bagi orang banyak dan lain-lain sebagainya, di sini kita akan lihat ada sebuah poin yang saya sebut memaknai kehidupan. Ini ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 poin. Jadi kira-kira beginilah. Dari kelima poin di sini, apabila Bapak Ibu cocok, silakan diterapkan dalam keseharian masing-masing. Tapi apabila tidak,
silakan Bapak Ibu abaikan. Tapi di sini 5 hal ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya buktikan dan menjadikan kehidupan saya menjadi jauh lebih damai, jauh lebih bahagia, dan tentunya jauh lebih bersyukur akan kehidupan saat ini. Yang pertama di sini adalah mengenal kata cukup, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud mengenal kata cukup? Jadi begini, seberapa kaya, seberapa hebat apapun Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita tidak pernah kenal kata cukup, bagaikan seseorang yang berlari, ikut lomba lari tapi tanpa garis finish. Endingnya apa? Bapak Ibu akan capek sendiri. Penderitaan akan kita tanggung sendiri. Karena apa? Kita nggak mengenal kata cukup. Kira-kira begini, kalau peribahasa bilang di atas langit masih ada langit, kita juga perlu mengingat bahwa di bawah tanah masih ada lapisan tanah yang lain. Artinya Bapak Ibu, kalau kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang lebih daripada kita tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita coba bisa membandingkan dengan kehidupan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita akan mengenal kata cukup itu dengan begitu baik. Bayangkan Bapak Ibu, bagi sekarang Anda contohnya yang sedang mengeluh betapa sulitnya mengurus anak. Anaknya rewel, anaknya nakal, dan sebagainya. Bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang sampai hari ini memimpikan memiliki buah hati atau memiliki anak. Buah dari hasil pernikahan yang sudah mungkin puluhan tahun. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang membenci pekerjaan Anda, tidak senang dengan atasan Anda, bayangkan jutaan orang di luar sana dengan dampak COVID-19 saat ini, berapa banyak yang di PHK. Berapa banyak mereka yang kehilangan pekerjaannya begitu saja. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, ketika dunia memberikan begitu banyak alasan untuk kita selalu tidak pernah puas begitu dalam kehidupan kita, memberikan alasan kita untuk selalu mengeluh, tapi Bapak Ibu temukanlah bahwa ternyata lebih banyak alasan kita untuk selalu bersyukur. Seburuk apapun kondisi dan kehidupan kita. Karena tadi di bawah tanah pasti akan ada tanah. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lakukan sekarang. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Lakukan sekarang di sini artinya sebagai manusia jangan memiliki sifat yang sukanya menunda. Kalau kita bisa lakukan sekarang, bisa kita kerjakan sekarang, ya sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu entar, jangan tunggu nanti, dan lain-lain sebagainya. Karena kadang-kadang jeleknya kita nih punya semangat soda, Pak. Semangat soda maksudnya apa? Di awal-awal kita semangat nih, ya kan? Tapi begitu kita tunda, akhirnya kita malah lupa apa yang harus kita kerjakan. Maka dari itu sederhananya Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang terbiasa menunda sesuatu yang bisa dilakukan sekarang menjadi nanti, begitu kira-kira. Lakukan sekarang, kalau bisa saat ini, lakukan saat ini. Ini yang kedua, jangan pernah menunda karena waktu kita sedikit. Kira-kira begitu. Yang ketiga adalah bersahabat dengan masalah. Wah, ini menjadi menarik Bapak Ibu, karena apa? Bagaimana caranya kita bersahabat dengan masalah? Seperti mungkin yang akhir-akhir ini juga cukup menjadi polemik ketika ada sebuah pernyataan begitu, kita mulai bersahabatlah dengan COVID-19 begitu. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian, bersahabat ini bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita malah mendekatkan diri ke mereka, bukan. Tapi di sini kuncinya adalah penerimaan. Bersahabat di sini artinya kita menerima memang keberadaan mereka. Namun menerima dengan cara apa? Dengan berbagai siasat. Kalau kita bicara masalah Bapak Ibu sekalian, saya berani menjamin selama Bapak Ibu menolak masalah itu, tentu masalah itu nggak akan pernah bisa selesai. Karena toh di awal aja kita sudah tolak. Kita sudah blocking duluan itu. Tapi ketika Bapak Ibu menerima itu, menerima sebuah masalah yang hadir, melakukan penerimaan, membuka hati kita seluas mungkin. Ketika masalah itu muncul, memang tidak enak. Tapi setelah kita menerima, kita bisa mempelajari bahwasanya kelak apa? Akan ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kuncinya adalah penerimaan. Maka Bapak Ibu bersahabat dengan masalah. Karena sejatinya tiada satupun dari kita
yang pernah bisa lepas dari sebuah masalah. Dalam kehidupan, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, masalah akan selalu datang menghampiri kita semua. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah bijak menggunakan pensil, Bapak Ibu. Pensil yang dimaksud adalah begini. Ketika sebuah pensil diberikan kepada tangan seorang anak usia 1 atau 2 tahun, tinggalkan dia di satu tempat, di satu ruangan khusus. Dan kita bisa lihat, begitu kita masuk ruangan tersebut, dinding pada ruangan itu tentu akan penuh dengan coretan dan guratan-guratan yang mungkin tidak ada nilainya. Dia akan mencoret apapun yang dia mungkin merasa dia senang. Dia akan tulis papa, dia akan tulis mama, dia akan gambar apapun yang dia suka. Ini ketika pensil berada di tangan seorang anak kecil. Nah, namun dengan pensil yang sama, apa yang terjadi ketika kita berikan ini kepada seorang tangan seniman? Berikan waktu yang sama, berikan bidang yang sama, tapi tentu Bapak Ibu, karya yang diciptakan pun akan berbeda. Bukan hanya coretan-coretan yang tidak berguna dan tidak jelas, tapi tentu akan membuat karya seni yang tidak ternilai harganya. Begitu luar biasa baiknya. Itulah perbedaan pensil yang dipegang seorang anak kecil dengan seorang seniman. Artinya Bapak Ibu bijak menggunakan pensil. Pensil ini bagaikan kehidupan. Anak kecil dan seniman adalah bagaikan pilihan kita. Kita mau berperan bagaikan apa? Menggunakan pensil seperti apa? Bijak menggunakan pensil. Ini yang keempat. Nah, yang terakhir adalah nomor 5. Berpikir dan bertindak positif. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, ketika kita bicara berpikir dan bertindak positif, tentu ini akan menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita terima semua. Bahwa selama pikiran kita jernih, pikiran kita positif, tindakan kita positif, dan bahkan ucapan kita juga positif, tentu apapun yang kita terima, apapun yang kita lihat, kita akan menganggap itu positif. Karena pikiran ini yang menjadi awal mulanya. Ketika pikiran kita buruk, sebaik apapun hal yang datang dalam hidup kita akan kita lihat jelek. Sebaliknya, ya. Kalau pikiran kita sudah bagus, sudah positif, sejelek apapun hal yang datang, pasti akan kita bilang itu baik. Pasti akan kita lihat itu dengan sisi yang positif. Bapak Ibu sekalian, pikiran, tindakan, dan ucapan yang positif tentu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun lingkungan kita, dan dengan siapapun kita berinteraksi. Mereka memiliki pikiran positif, akan berucap positif, akan bertindak positif, tentu lingkungannya pun akan menjadi positif. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, 5 poin ini menjadi pesan penting bagi kita, bahwasanya kehidupan kita ini memiliki waktu memang tidak panjang begitu. Relatif singkat dan kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Tapi Bapak Ibu buktikanlah dengan hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat, menjadikan diri kita bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar manusia pada umumnya yang dalam tanda kutip formalitas, tapi apa yang bisa kita wariskan nanti, apa yang bisa kita tinggalkan dan bisa kita teladani kelak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dalam sharing pada kesempatan kali ini, kita menjadi lebih bijak, menjadi lebih memahami bahwasanya kita belajar sama-sama untuk menjadi manusia yang memang benar-benar manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan ini kita bisa memanfaatkan waktu kita yang lebih bijak, lebih efektif, dan tentu menjadi insan dan individu yang lebih bernilai. Kira-kira saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatian telah diberikan. Dan mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan mengambil sisi positif dan meninggalkan hal-hal yang mungkin dianggap kurang baik. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi saya apresiasi atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu sekalian sampai detik ini masih menyaksikan tayangan kebaktian atau puja bakti online ini. Semoga kita selalu sehat, bahagia, damai, tentram, dan sejahtera untuk hari ini dan untuk selama-lamanya. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, sabesata bawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah kembali salam dalam dhamma, terpujilah para Buddha. Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih.